Episode kedua, CEO Atmaja. Perusahaan Atmaja Group. Pagi itu suasana perusahaan terbesar di kota itu telah dihebohkan karena kedatangan CEO baru di sana. Dia adalah cucu dari pemilik perusahaan. Selama ini, dia tinggal di luar negeri karena menempuh pendidikan S2-nya. Setelah selesai menyelesaikan studinya, sekarang dia akan memegang jabatan penting di perusahaan milik keluarganya tersebut. Iring-iringan mobil mewah memasuki halaman perusahaan Atmaja Group, dan mobil utama mbak pewaris dari perusahaan sudah tiba di lobi perusahaan. Semua jajaran petinggi perusahaan sudah menyambut kedatangan pimpinan baru mereka. Mereka semua berjajar rapi di tepi karpet merah yang terbentang menyambut kehadiran CEO baru di perusahaan. Cucu dari pemilik perusahaan Atmaja Group, Orlando Aksarion Atmaja. CEO Atmaja Group itu keluar dari mobil dengan pesona yang mampu menggetarkan jiwa para kaum hawa yang melihatnya. Dengan sorot mata yang tajam dan wajahnya begitu tampan dan juga cool. Aduh, siapa juga yang gak kelepek-kelepek melihat pria ini? Jantung wanita mana yang gak akan cenut-cenut kalau mendapatkan tatapan yang begitu menusuk tepat ke inti hati. Selamat datang di perusahaan Atmaja Group, Tan Muda. Sambut asisten kepercayaan dari kakeknya, Oscar Atmaja. Aksarion hanya berdehem dan menganggukkan kepalanya sekilas. Kemudian dia berjalan diikuti oleh asisten pribadinya, dan juga seorang sekretaris yang sangat cantik, seksi dan glowing sekali wajahnya. Sampai-sampai lalat pun bisa terpeleset kalau mampir di kulit putih, mulus dan mengkilatnya tersebut. Tidak hanya penampilan CEO baru Atmaja saja membuat hati para karyawan cenut-cenut, tetapi juga melihat penampilan asisten CEO. Rupanya, yang tak kalah dingin dari sang pimpinan, membuat hati para wanita berdebar. Dia juga sangat tampak dan berkarisma. Pesonanya saat berjalan juga tak kalah dengan sang atasan. Entah bagaimana, semua yang mengikuti CEO Atmaja itu memiliki rupa yang begitu tampan dan cantik-cantik. Apakah mereka semua adalah titisan dewa yang turun dari kahingan ke bumi? Dan inilah khayalan tingkat dewa para karyawan. Mereka ada yang ingin mendekati asisten CEO, bahkan ada pula yang ingin menggoda sekretaris cantik dari sang CEO. Belum saja mereka semua tahu bagaimana sepak terjang kedua orang yang mengikuti Aksarion tersebut. Kalau sudah tahu, mungkin saja mereka akan berpikir ulang untuk berani mendekati keduanya. Apalagi Aksarion, CEO yang bertampang dingin dan tajam itu, memiliki masa lalu yang cukup kelam. Kematian kedua orang tuanya di depan matanya membuat dia menjadi pribadi yang tak tersentuh. Dia tak mudah didekati oleh siapapun. Sikap Aksarion yang demikian membuat para jajaran dewan direksi menjadi cukup ketar-ketir. Karena cucu dari Oscar Atmaja ini tak pernah mereka ketahui bagaimana sifat aslinya. Kehidupannya pribadi tertutup rapat dan tidak pernah ada bocoran sedikit pun ke publik. Hanya berita tentang kematian kedua orang tuanya saja yang diberitakan. Itu pun dikatakan kalau kematiannya akibat kecelakaan. Selebihnya secara detail semuanya ditutup oleh kakek Atmaja. Silakan Tan Muda. Asisten David membukakan pintu ruang meeting untuk sang atasan. Diikuti oleh Mia yang dengan anggunnya mengikuti langkah sang CEO. Aksarion duduk di bangku pimpinan utama. Dia akan memimpin rapat perdananya kali ini. Saya Orlando Aksarion Atmaja akan memimpin perusahaan ini lebih baik dan maju dari sebelumnya. Terima kasih. Sambutan singkat dari Aksarion mendapatkan tepuk tangan meriah dari jajaran para pejabat penting di perusahaan. Hanya segelintir orang saja menatap Aksarion dengan tatapan mencibir. Seharusnya itu adalah posisiku.
Kakek sungguh pilih kasih soal cinta dan kedudukan. Siapa bilang dia adil? Sedangkan kepada Aryan saja dia bisa bersikap sebaik ini, tapi tidak denganku yang sama-sama juga cucunya. Kamu melirik pemuda yang duduk di pojokan. Diam kamu, Saka. Jangan membuat masalah di saat-saat ini. Kamu ingin kakekmu mencoretmu dari daftar pewaris. Kita akan pikirkan rencana yang baru untuk menjatuhkan Aryan. Percayalah kepada ayah, nak. Ujar lelaki parubaya yang berdiri di sampingnya.